Saudara yang iri dan sang jin hijau. Dahulu kala, di kerajaan Gleigot, hiduplah seorang prajurit bernama David. David adalah panglima tertinggi raja dan dihormati oleh semua orang di kerajaan. Anak-anak lelaki memandangnya dan orang-orang yang lebih tua berharap bahwa mereka memiliki anak-anak seperti dia. David, David, David. Terima kasih, David. Kau sangat baik. Ketika aku dewasa, aku ingin menjadi sepertimu. Semua orang menyukai David, kecuali saudaranya, Danis. Danis adalah adik David dan iri kepada David. Dia pengecut dan tidak seperti kakaknya, tidak terlalu disukai oleh orang-orang. Tapi bagaimanapun, David mencintai saudaranya. Adikku, apakah kau sudah makan? Oh, jangan pedulikan tentangku. Dan tolong jaga kepedulian bonekamu pada dirimu sendiri. Tapi Danis tidak mau mendengarkan. Suatu hari ketika David dianugerahi medali lain karena keberaniannya oleh raja, Danis sangat marah. Ini dia, aku tidak sanggup lagi. Aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang kakakku lagi. Sudah saatnya aku pergi. Dan dengan demikian, ia pergi ke kerajaan tetangga dengan menunggang kudanya. Dia berkuda selama berhari-hari dan akhirnya mencapai hutan di mana dia memutuskan untuk berhenti dan beristirahat. Akhirnya, aku jauh dari kakakku dan para pengikutnya. Bahkan raja tidak bisa berhenti memujinya. Pada saat itu, matanya melihat lampu yang tergeletak di bawah pohon. Lampu itu bersinar terang dan membuat Dani sangat ingin tahu. Itu lampu yang terlihat aneh? Dia mengambilnya dan memeriksanya dengan cermat. Ini terlihat kosong dan tidak berguna. Namun, aku harus mengatakan ini sungguh mengkilap. Biarkan aku menyimpannya. Aku mungkin bisa menjualnya di pasar desa terdekat dan mendapatkan sesuatu dari. Jadi dia menyimpan lampunya di tasnya dan mencari sesuatu untuk dimakan. Dia mengumpulkan cukup apel untuk dirinya sendiri dan meletakkannya di bawah pohon untuk dimakan. Dan ketika dia akan menggigit apel, dia mendengar suara memanggil namanya. Tuan, beri aku makan, Tuan, karena aku lapar. Hah? Siapa itu? Guru, ini aku, hambamu. Bawa aku keluar dan beri aku makan. Aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Danis terkejut karena dia menyadari bahwa suara itu berasal dari tasnya. Apakah ini semacam mimpi? Dia memasukkan tangan ke tasnya dan mengambil lampu itu. Halo, ada orang di sana? Iya, Tuan, aku. Tuan, jangan takut. Aku adalah hambamu. Gosok saja lampunya dan aku akan keluar. Bagaimana aku tahu kau tidak akan menyakitiku? Karena kau punya lampunya dan siapapun yang memiliki lampu adalah Tuan. Danis terdiam dan berpikir sejenak. Ya, tidak ada salahnya untuk mencoba. Lalu ia menggosok lampu dan seketika itu keluar asap berwarna-warni. Asap itu kemudian berubah menjadi jin hijau. Danis sangat terkejut. Guru, terima kasih telah membawaku keluar. Aku sangat lapar. Apa boleh ku makan apelnya? Ya, silakan. Danis menyaksikan Jin memakan semua apel dalam sekejap. Jin menggosok perutnya dan bersendawa. Oh, maaf. Sekarang, Tuan, katakan padaku apa yang kau inginkan dan aku akan memberikannya dengan segera. Bangunkan aku rumah yang penuh dengan kemewahan di dunia yang bahkan tidak dimiliki seorang raja. Seperti permintaanmu, Tuan. Dan seketika, dari awan asap, muncul sebuah rumah yang megah. Itu tampak berwarna emas dan ada burung berkicau di sekitarnya. Wow, itu luar biasa. Apalagi yang kau inginkan, Tuan? Aku ingin kau membawa Putri Lana kepadaku. Oh, tapi Guru, itu berarti menculiknya. Kau yakin ingin aku melakukannya? Ya, tentu saja. Itulah satu-satunya cara untuk membalas dendam dari kakakku karena dia jatuh cinta padanya. Terserah kau, Tuan. Jadi Jin pergi ke istana dan menyelinap ke kamar Putri Lana. Sang putri sedang tidur. Jin menemukan sebagai waktu yang tepat menggunakan sihirnya untuk membuat sang putri menghilang. Tapi saat itu, pelayan Putri Lana berjalan ke kamarnya dan melihat Jin, dia berteriak dengan keras. Pelayan itu segera berlari keluar untuk memanggil para penjaga. Jin segera menjentikan jarinya
dan menghilang seketika. David bersama para penjaga berlari ke dalam ruangan, tetapi sudah terlambat. Kembali ke hutan, di rumah Danis, sang putri dan Jin muncul. Sang putri terbangun dari tidurnya dan menemukan dirinya di ruang berbeda. Dia panik. Di mana aku? Apa yang terjadi? Maafkan aku, Putri, tapi aku diperintahkan untuk membawamu ke sini oleh Sang Tuan. Sang Tuan? Dan apakah kau sungguh seorang jin? Apakah aku bermimpi? Saat itu, Danis memasuki ruangan bertepuk tangan. Selamat datang, Putri. Atau haruskah aku katakan tahanan? Danis, kau? Apa yang kau inginkan dariku? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi adalah bahwa aku telah menculikmu, sehingga aku bisa mengajari David dan semua orang di Glegot pelajaran. Sebuah pelajaran? Apa yang kau bicarakan? Kembali ke kerajaan, raja hancur hatinya. Jangan khawatir, rajaku, karena aku akan membawa putrimu kembali. Tapi bagaimana kau melakukannya? Dia telah diculik oleh jin. Dengan bantuan dari ini, David menjelaskan kepada raja tentang kompasnya yang dapat melacak makhluk gaib. Berdasarkan arah yang ditunjukkan oleh panah, dia berada di hutan besar Alban. Kalau begitu, pergilah David pemberani dan bawa putriku kembali. Bawa aku juga orang yang berani menculiknya. Aku akan memberinya hukuman yang paling berat. David mengangguk dan pergi bersama para prajurit. Bagaimana mungkin menculikku bisa memberi David pelajaran? Oh, karena dia mencintaimu. Putri Lana sangat senang mendengarnya sehingga dia lupa bahwa dia telah diculik. Apa? Dia jatuh cinta padaku? Oh, aku juga telah jatuh cinta padanya sejak lama. Oh, terima kasih banyak, Danis. Kau memang baik hati. Apa? Baik hati? Aku tidak baik hati. Aku adalah Danis, tuan dari jin-jin. Sebenarnya, Tuan, aku hanya ada satu. Jadi... Diam! Itu tidak penting. Tak satupun dari ini. Intinya adalah bahwa aku telah menculik kau, dan aku akan menukar kau dengan kerajaan Glegot. Dan saat aku menjadi raja, aku akan memenjarakan David dan akan bahagia selamanya. Danis, ayolah, jangan bercanda. Kau tahu kalau saudaramu itu lebih dari siapapun di dunia. Kau pikir dia akan kehilanganmu dan orang hijaumu ini? Hei, tunjukkan rasa hormat. Kau menculik aku dari rumah ketika aku sedang tidur. Jadi, tunjukkan rasa hormatmu. Maafkan aku. Apa yang terjadi di sini? Apa kalian akrab? Aku sedang ada misi di sini. Saat itu, jendela terbuka dan darinya David masuk, berpegangan pada seutas tali. Maaf, aku telat. Apakah kau baik-baik saja, sang putri? Oh, iya, aku baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. David tersenyum dan berbalik ke sisi lain ruangan. Melihat adiknya bersama Jin, dia terkejut. Danis, kau? Ya, aku orang yang menculiknya. Tapi kenapa? Karena aku membencimu. Aku benci kalau semua orang memandangmu dan memujamu, sementara tidak ada yang peduli tentangku. Kau telah menaungi aku sepanjang hidupku. Aku tidak tahan lagi. Tapi adikku, aku menyayangimu. Cukup, Jin. Tangkap dia segera. Jin itu diam dan tidak bergerak. Danis berbalik ke arahnya. Jin? Ya, dia tidak berdaya melawan kompasku. Maafkan aku, adikku, tapi petualangan kecilmu berakhir di sini. Dengan marah, Danis akan menyerang David. Tetapi saat itu, para penjaga maju dan menangkap Danis. David mengembalikan Jin ke lampu dan menyerahkannya kepada Putri Lana. Ini untukmu, Tuan Putri. Ini harus ada di tangan yang benar. Putri Lana tersenyum dan memeluk David. Oh, David, aku mencintaimu. Pada hari yang sama, David kembali ke istana bersama sang putri dan mempersembahkan adiknya di depan sang raja. Raja sangat gembira karena dipersatukan kembali dengan putrinya. Mereka saling berpelukan dan kemudian raja berbalik ke arah David. Aku sangat bangga padamu, David. Kau telah menunjukkan sekali lagi betapa hebatnya dirimu. Katakan padaku, hukuman apa yang kau ingin aku berikan kepada adikmu? Oh, Raja, aku tahu adikku ini telah menculik sang putri dan dia pantas untuk dihukum. Tetapi hati seorang kakak tidak pernah ingin menyakiti adiknya.
Itu sebabnya aku meminta Yang Mulia untuk membebaskan Danis. Dan aku berjanji dia tidak akan pernah menyakiti siapapun dimanapun juga. Mendengar ini, Danis tidak tahan dan menangis. Dia menyadari betapa kakaknya sangat menyayanginya. Dia langsung berlutut. Aku sangat salah tentang kau. Hari ini aku tahu mengapa mereka menyebutmu yang terbaik. Raja yang melihat semuanya ini tersentuh. Sepertinya kau telah mempelajari pelajaranmu, tapi aku harus menghukummu. Aku dengan ini menunjuk kau sebagai kesatria tentara kerajaan. Dalam sebuah upacara besar, David dan Putri Lana menikah. Dani sangat senang. Dan untuk Jean, ya, dia dibebaskan oleh Putri Lana, tetapi ia memilih untuk tinggal di kerajaan dan mengajar anak-anak tentang sifat-sifat kebaikan.